Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai makalah atau paper yang berjudul Penggunaan Metodologi Six Sigma atau The Make dan PDCA dalam peningkatan dan pengendalian kualitas produk atau barang di sektor industri global. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Sandi Pinda Wijaya dari Teknik Produksi dan Proses Manufaktur. Berikut merupakan profil singkat saya. Saya lahir di Boyolali 19 Maret tahun 2000. Saya seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi Politeknik Manufaktur Astra. Nah, apa sih yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu kita membahas tentang beberapa bab, yaitu ada pendahuluan, metodologi atau metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pendahuluan. Perkembangan teknologi dan globalisasi pada zaman sekarang ini mulai berkembang dengan pesat. Semua perusahaan-perusahaan baik terdahulu maupun perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang atau startup mulai memperlihatkan kemajuannya. Kemajuan-kemajuan tersebut pun tak luput dari improvement di setiap perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan mulai gencar-gencarnya melaksanakan improvement atau perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang membuat pelanggan menjadi lebih puas terhadap produk atau jasa yang kita berikan. Apabila improvement ini tidak dilakukan secara bertahap dan konsisten, tentunya akan membuat perusahaan pun sulit bersaing di pasar. Kemajuan tiap organisasi ataupun perusahaan ini tak luput dari sebuah sistem dan metode yang digunakan dalam penyelesaian di setiap masalahnya, baik itu di internal suatu perusahaan atau organisasi. Metode-metode tersebut diantaranya ada yaitu yang pertama Six Sigma atau The Make dan metode PDCA. The Make adalah suatu sistem scientific dan fact-based proses. Metode ini mengeliminasi proses produksi yang tidak value added. Terkadang fokus terhadap pengukuran dan pengaplikasian teknologi terbaik untuk improvement proses. Sehingga hal tersebut membuat biaya atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih sedikit. Metode Six Sigma adalah sebuah disiplin proses yang membantu perusahaan untuk fokus dalam pengembangan dan penyampaian servis dan produk yang hampir sempurna. Dalam istilah statistik, Six Sigma atau Sigma mengukur seberapa jauh suatu proses berubah jalur dari kesempurnaan. Ide dasar dari Six Sigma adalah menekan seberapa banyak defek atau cacat pada proses produksi yang kemudian secara sistematik menjelaskan bagaimana cara mengeliminasi defek tersebut sehingga diperoleh zero defect. Jadi ini untuk mengurangi defek itu sendiri. Sebisa mungkin mengurangi paling minim, kalau bisa zero defect. Kemudian ada PDCA. PDCA, Plan Do Check Action, dapat didefinisikan sebagai siklus peningkatan proses atau proses improvement yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Plan, yang pertama, merencanakan. Kedua, metode tersebut mungkin sering digunakan di dalam sebuah perusahaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sektor industri global. Tak hanya itu, selain untuk memecahkan sebuah permasalahan internal, metode The Make atau PDCA ini digunakan untuk meningkatkan serta mengendalikan kualitas dan mutu dari sebuah produk ataupun barang. Baik, kemudian slide berikutnya ini ada metode. Metode yang pertama yaitu The Make. Six Sigma jelas sebagai filosofi pemecahan sebuah masalah dan peningkatan kualitas yang dapat diterapkan di berbagai industri. Six Sigma bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan atau pengeluaran dan biaya yang tersembunyi, menghilangkan cacat, dan peningkatan kepuasan pelanggan dengan menggunakan siklus The Make. Metode The Make terdiri dari 5 fase, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Di mana kelima fase ini dihubungkan secara sistematis dan digunakan untuk memantau proses secara terus-menerus sesuai dengan siklus Deming PDCA. Plan Do Check Action.
Selama tahap-tahap ini, proses didefinisikan secara rinci dan data dari proses dikumpulkan, penyebab cacat dianalisis, dan penyebab rendahnya kualitas produk yang dikirim terungkap. Solusi yang disarankan di proses ini diuji dan diubah menjadi aplikasi yang nyata. Kemudian ada step yang pertama, yaitu define atau menetapkan. Di define ini pada dasarnya tujuan dari tahap define adalah untuk mengatur agar proses berjalan sukses. Dalam tahap ini, kita perlu mendefinisikan beberapa hal seperti profil perusahaan, perhitungan presentasi produk cacat, proses produksi, pembentukan tim DMAIC, atau project charter. Manajer proyek yang akrab dengan hal tersebut perlu dilakukan dengan memulai off proyek. Di dalam proses define ini atau menetapkan ini ada beberapa tools atau alat yang digunakan, yaitu kita bisa menggunakan tabel 5W1H. Itu untuk menentukan yaitu objek apa yang kita mati atau defek apa, kemudian kapan, di mana, apa, siapa, dan bagaimana. Kemudian di step yang kedua itu ada measure atau mengukur. Nah, di langkah measure ini, program peningkatan kualitas Six Sigma dalam tahap ini melakukan identifikasi dan penetapan terhadap karakteristik kualitas atau critical to quality dan mengukur kemampuan tingkat pengendalian kualitas perusahaan dengan menghitung nilai sigma dan DPMO. Langkah measure ini sering terjadi kesalahan. Kesalahan apa sih yang sering terjadi di dalam langkah measure ini? Salah satunya kesalahan terbesar yaitu dibuat dengan menggunakan atau membuat keputusan berdasarkan perasaan sendiri, intuisi atau informasi anekdotal. Sebaliknya, apa yang penting adalah untuk mendasarkan keputusan pada fakta dan data, dan itulah tujuan utama dari tahapan ini. Jadi kembali lagi, jangan cuma mengandalkan sebuah perasaan untuk menentukan atau mengambil sebuah keputusan, tapi juga harus berdasarkan data dan fakta apa yang terjadi di lapangan. Kemudian step yang ketiga yaitu ada analyze, yaitu menganalisa. Pada tahapan ini adalah sebuah tentang mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Terlalu sering kita mencoba untuk memecahkan masalah, orang atau tim cenderung berfokus pada gejala yang bertentangan dengan akar penyebab sebenarnya dari masalah tersebut. Alat dan teknik dalam langkah ini adalah mengumpulkan petunjuk untuk perbaikan dan memastikan apa penyebab akar atau driver yang paling penting. Kemudian di step yang keempat yaitu improve, memperbaiki. Pada tahap ini, tim akan menjadi solusi kreatif untuk masalah yang ada sehingga dapat dikembangkan dan diuji. Menggunakan berbagai experience atau teknik piloting, kunci dalam tahapan ini adalah peningkatan diverifikasi melalui pengukuran. Kemudian ada step yang kelima yaitu control. Setelah kita melakukan beberapa step sebelum-sebelumnya, kita kemudian masuk ke dalam step control. Kita melakukan perbaikan setiap akar permasalahan dan hubungan sebab akibat yang terjadi antar masalah. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase kontrol di mana fase ini merupakan fase terakhir dari DMAIC. Tujuan dari langkah kontrol adalah untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rekomendasi tim sehingga keberhasilan jangka panjang akan tercapai. Proses baru dan lebih baik dan metode-metode baru akan menjadi prosedur operasi standar yang baru. Kemudian metode selanjutnya yaitu PDCA, Plan, Do, Check, Action. Plan, tahap untuk menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan proses atau permasalahan yang ingin dipecahkan. Kemudian menentukan metode yang akan digunakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian step yang kedua adalah Do, tahap penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan di tahap plan, termasuk menjalankan prosesnya, memproduksi, serta melakukan pengumpulan sebuah data. Kemudian ada cek, tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang, serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap Do. Apa yang telah dilakukan di tahap Do
harus kita periksa dan peninjauan ulang di cek ini sendiri. Melakukan perbandingan antara hasil aktual yang dicapai dengan target yang ditetapkan dan juga ketetapan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian step yang terakhir yaitu action. Tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap cek. Terdapat dua jenis tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai, yaitu antara lain tindakan perbaikan dan tindakan standarisasi. Apa sih tindakan perbaikan dan tindakan standarisasi itu sendiri? Yang pertama yaitu tindakan perbaikan, corrective action, yang berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian target. Tindakan perbaikan ini perlu diambil jika hasilnya tidak mencapai target yang telah direncanakan. Yang kedua adalah tindakan standarisasi. Tindakan standarisasi atau standardization action, tindakan untuk menstandarisasikan cara ataupun praktek terbaik yang telah dilakukan. Tindakan standarisasi ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang telah direncanakan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. DMAIC dan PDCA juga memiliki perbandingan atau sisi yang berbeda. Tentunya dari kedua metode ini pun juga saling memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal yang mendasar menjadi pembeda dari kedua metode tersebut diantaranya adalah yang pertama, di dalam metode DMAIC terdapat salah satu langkah yaitu define, menentukan sebuah masalah, dan measure, mengukur masalah. Sedangkan di PDCA memiliki langkah plan, yang dimana di dalam langkah tersebut plan ini hanya dijelaskan rencana mengenai penjelasan masalah tanpa mengukur atau memberikan penilaian terhadap permasalahan tersebut, seperti yang ada di DMAIC di mana terdapat langkah measure atau pengukuran. Langkah PDCA sedikit membingungkan. Hal ini dikarenakan antara tahap kedua, do, dan dengan tahap yang keempat, action, memiliki sinonim yang sama. Hal itu membuat orang awam atau orang yang baru pemula atau sedang mencoba untuk melakukan problem solving, ini akan sedikit sulit karena untuk memahami kedua dari tahap tersebut. Kemudian slide berikutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan kali ini yaitu metode DMAIC ataupun PDCA sama-sama merupakan metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik itu masalah di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Tentunya perusahaan-perusahaan industri sering menggunakan metode-metode ini. Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung dari kita sendiri dapat memaksimalkannya atau tidak. DMAIC dan PDCA ini sangat efektif untuk mengendalikan kualitas atau sebuah mutu dari sebuah barang ataupun produk. Agar apa? Agar tetap konsisten dan terjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan membuat konsumen menjadi lebih puas dan akan terus memesan produk-produk kita. Kemajuan perusahaan ini tentu dipengaruhi oleh perbaikan-perbaikan atau improvement yang diberikan melalui metode-metode tersebut. Karena konsistensilah dan improvement inilah yang akan membuat perusahaan mampu bersaing di pasar. Tentunya metode ini pun efektif sekali untuk mengendalikan dan menjaga nilai dari mutu suatu barang dan produk di industri, baik di sektor global maupun di sektor lokal. Nah, itu tadi merupakan presentasi mengenai tugas dari pembuatan makalah atau paper dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.